Ini Aba, putraku, umur 4 tahun. Dia anak yang hebat ini. Temani bunda selama mengungsi di masa pandemi. Kami mengungsi di sini. Sejak bulan Februari kami ada di Sumatera, terpisah jauh dari suami dan putriku yang nomor 1. Waktu itu posisi saya sedang hamil atau mengandung 3 bulan. Jadi tepat bulan Maret ada informasi social distance, di mana kita harus jaga jarak dengan adanya 2 pasien yang positif di Jakarta waktu itu. Ya, berharap akan ada perkembangan. Jadi kami menahan diri dulu tidak pulang. Suamiku mengatakan ditunggu dulu keadaan membaik begitu. Tapi rupanya setelah 14 hari social distance, bukannya membaik tapi justru makin parah kondisinya. Dengan harapan akan membaik, maka kami juga tidak jadi pulang. Usia kandungan saya sudah 5 bulan, masih bisa sebenarnya melakukan flight atau penerbangan. Tapi berhubung karena yang sangat rentan untuk terpapar virus corona ini adalah usia manula, juga ini ibu hamil dan balita, dan putra saya baru umur 4 tahun maksud saya. Jadi saya memutuskan untuk menundanya. Siapa yang tahu sudah berlanjut hingga bulan Juli dan Agustus tidak bisa pulang, dan usia kandungan saya juga sudah makin tua. Artinya sudah siap bersalin juga masuk bulan ke-9. Maka putuskan saya bersalin di Sumba Timur. Di Sumatera Utara, seperti itu. Nah, tantangannya adalah di sini fasilitas kesehatan itu cukup jauh. Selain fasilitas kesehatannya yang jauh, juga saya jauh dari suami. Berat sih tantangannya. Karena secara pribadi saya itu sangat berharap sekali bisa bersalin dengan normal. Rupanya setelah periksa ke dokter, beberapa dokter, mau tidak mau memang harus dioperasi. Pernyataan dokter seperti itu. Tapi saya masih berdoa dan punya harapan bisa normal. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pengecekan di kabupaten yang berbeda, karena memang fasilitas di lokasi saya, di daerah saya di sini hanya sedikit rumah sakit, dan karena adanya COVID-19 ini, dokter yang ahli kandungan itu mengundurkan diri sehingga kosong waktu itu di kecamatan di sini dan juga kecamatan terdekat seperti itu. Jadi kami berangkat ke Brastagi, di sana kami periksa. Dokternya memberikan saran baiknya dioperasi karena selain bayinya besar juga usia saya 39 tahun, maka harus dioperasi. Tapi beliau mengatakan masih bisa 1 minggu lagi, kita tunggu katanya. Seperti itu. Saya pulang dengan satu harapan bahwa akan bisa bersalin dengan normal. Tapi di minggu berikutnya, 1 minggu setelah saya periksa kandungan, babynya nggak bergerak di dalam kandungan saya. 1 hari mulai dari Jumat sore sampai dengan Sabtu siang tidak bergerak sama sekali. Sejujurnya saya sudah takut karena waktu itu memang usia kandungan sudah masuk 39 minggu ya, seperti itu.
Saya khawatir terjadi sesuatu gitu. Saya dengan cepat panggil ponaan, kami berangkat ke Tiga Raja untuk kami periksa di puskesmas. Tapi betapa mengecewakannya karena rupanya di sana itu tidak tersedia bidan dan juga tidak ada dokter di situ. Saya sangat terpukul dan saya ingat bahwa di Sumba Timur pelayanan rumah sakit, pelayanan terhadap ibu hamil itu sangat diprioritaskan begitu. Dan saya bilang bisa nggak dicek aja dulu denyut nadinya gitu sama ibu perawat yang ada di sana. Tapi ibu perawat mengatakan tidak bisa, ibu harus segera ke rumah sakit saja. Memikirkan perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 15 menit dan juga sementara hujan, saya khawatir terjadi hal buruk kepada bayi di kandungan saya seperti itu. Tapi nggak ada pilihan lain. Maka saya mengatakan keponakan saya, mari kita lanjut ke Saribudolok. Kami pun berangkat ke klinik di Saribudolok dan di sana begitu turun saya langsung minta prioritas karena janin saya tidak bergerak di kandungan dan memang tidak bergerak begitu. Dan akhirnya ibu asisten dokter di sana, beliau mengambil alat untuk periksa denyut nadi jantung bayi dan saya sangat berharap sekali ketemu. Rupanya ketika beliau cek tidak juga langsung ketemu seperti itu. Saya sudah khawatir, saya sangat dibayang-bayangi ketakutan seperti itu. Saya berdoa, tapi logika dengan hati saya seperti bertolak belakang seperti itu. Otak saya betul-betul dipenuhi kecemasan, tapi hati saya sebenarnya percaya bahwa janin saya aman-aman saja gitu. Dan detik berikutnya ini ibu perawat bisa menemukan letak bagian jantung dan kedengaran denyut jantungnya spontan. Saya sangat bersuka cita seperti itu. Tapi saya belum puas kalau belum di USG. Walaupun kami harus membayar USG-nya, tapi kami putuskan harus di USG seperti itu. Dan ketika di USG, ibu dokter yang waktu itu beliau bukan ahli kandungan, tapi beliau adalah dokter umum. Seperti itu beliau periksa, terus beliau lihat memang bayi di dalam kandungan juga di layar monitor USG tersebut memang tidak bergerak seperti itu. Lalu ibu dokter coba gerak-gerakin supaya bayinya nggak bergerak, tetap juga nggak bergerak seperti itu. Tapi dilihat dari jantungnya berdenyut seperti itu ya. Terus kemudian ketika diperiksa besar kepalanya, iya rupanya kepalanya besar dan sudah masuk di jalan lahir. Itu artinya sebenarnya bayinya terlalu besar kata dokternya, jadi bayinya susah bergerak seperti itu. Nah, jadi ibu dokternya memberikan tips bagaimana supaya bisa membantu bayinya bergerak seperti itu. Saya ikuti tipsnya, digerakkan kiri dan kanan. Nah, saya pikir selama ini kan hanya ditepuk-tepuk saja gitu. Rupanya enggak, harus digeser kiri, geser kanan seperti itu. Beberapa saat kemudian bayi saya pun bergerak dalam kandungan saya. Aduh Tuhan, syukur, puji Tuhan. Dan saya sangat bersyukur janin saya baik-baik saja seperti itu. Nah, setelah diperiksa USG, maka ibu perawat memeriksa jalan lahir apakah sudah ada bukaan atau belum begitu. Dan ketika diperiksa, ibu perawatnya mengatakan sudah jari longgar. Ketika saya konfirmasi apa arti satu jari longgar, itu sebenarnya sudah mau buka dua gitu. Itu tepatnya hari Sabtu kami periksakan itu. Hari Sabtu itu sekitar tanggal 18 ya kalau nggak salah ya, 18 Juli seperti itu. Dan perkiraan lahir memang tanggal 27, seperti 27 Juli seperti itu. Nah, ini kisah pertama. Nanti saya akan lanjutkan di video berikutnya, kisah kedua
bagaimana saya akhirnya memutuskan pilihan apakah operasi atau normal, dan bagaimana janin saya dan bagaimana saya, seperti itu. Terima kasih.